Sebab Johor Darul Ta'zim untuk beberapa musim ke depan nampaknya Malaysia akan mendapatkan privilege ya, klub-klub dari Malaysia, karena akan mendapatkan sesuatu yang selama ini jarang atau mungkin belum pernah didapatkan oleh klub Malaysia. Nah, ada update juga seputar transfer dari Johor Darul Ta'zim. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia, khususnya Johor Darul Ta'zim. Selamat datang JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ataupun malam ya teman-temanku di Indonesia ataupun Malaysia. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ya, sebenarnya ini aku akan sebenarnya mau bahas dari tadi pagi tapi belum sempat ya. Jadi baru kali ini selepas tadi aku bikin konten reaction player baru dari Johor Darul Ta'zim. Ini kaitannya dengan apa yang berlaku terhadap Johor Darul Ta'zim dan membuat efek yang sangat positif untuk bola sepak Malaysia ya. Ternyata dengan apa yang sudah dibangun oleh Tunku Mahkota Johor dengan Johor Darul Ta'zim ini, impactnya tidak hanya untuk JDT semata tetapi untuk bola sepak Malaysia. Nah, ini didasarkan dari makanbola.com ya. Prestasi memukau JDT dalam Asian Champions League pacu kedudukan MA ranking Malaysia nomor 4 Asia Timur ya. Itu Asia Timur berarti ada Jepun, ada Korea, kemudian Australia, Thailand dan segala macam ya. Dan Malaysia itu nomor 4 cuy. Ngeri sih. Ini gara-gara Johor Darul Ta'zim. Nah, detailnya adalah aksi memukau JDT dalam aksi AFC Champions League musim 2022 yang mana ini masih berlangsung ya, telah banyak membantu Malaysia untuk memecut, meninggalkan beberapa lagi pencabar lain yang sebelum ini dilihat sukar untuk dikejar. Nah, selepas tamat perlawanan peringkat kumpulan AFC Champions League, kita tahu ya JDT lolos ke 16 besar dan Agustus ini, kalau kita silap di Agustus ya, akan bermain di Liga Juara Asia dan akan bermain di kandangnya Jepun ya, di Jepun. Aku coba cek dulu. Ini bermainnya untuk Liga Juara Asia, jadwalnya memang sudah keluar. Untuk JDT itu akan ya pertengahan Agustus ya. Dan ini yang membuat JDT juga melakukan beberapa transfer ya, walaupun baru diumumkan Sabtu saat video ini dibuat. Nah, ini didasarkan dari Footy Rankings ya, maksudnya di dalam makanbola.com. Jadi dengan sekarang itu kalau di Asia, Malaysia ini koefisiennya ada di peringkat 10. Jadi yang sangat mengalami peningkatan signifikan ya. Jika mengambil kiramata yang diperoleh oleh pasukan Kuala Lumpur City FC, Malaysia kini memiliki, jadi tambahannya 16 poin diraih oleh JDT ya di kualifikasi Liga Juara Asia, dan kalau lolos itu tambah 3, jadi total ada 16. Ditambah kemarin KL City ini bermain imbang dengan PSM itu matanya adalah 0,26. Jadi ada 16,26 mata ya. Jadi itu yang membuat Malaysia berada di peringkat 4 di Asia Timur dan 10 Asia ya. Kalau di Asia Timur ya, Malaysia ini koefisiennya cuma di bawah Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan setelah itu Malaysia. Di atas Vietnam, di atas Thailand, di atas Cina, dan juga di atas Singapura, Korea Utara, dan Australia. Ya tentu saja itu termasuk Filipina dan Indonesia. Dan aku harap sih Indonesia, walaupun sekarang ini Bali United lagi kalah ya dengan wakil dari Kamboja, semoga PSM nanti bisa berbuat lebih sehingga bisa memacu lah koefisien ranking, dan untuk kedepannya akan ada kesempatan untuk wakil di Liga Juara Asia. Dan karena dengan kondisi seperti ini ya, kalau seperti ini ya, di tahun 2024, 2025 itu Malaysia akan memiliki 4 slot untuk Liga Juara Asia cuy. Kalau sekarang kan cuma JDT saja ya. Tapi di tahun 24, 25 akan ada 4 slot. Yaitu 2 lolos otomatis cuy, dan 2 adalah zona kualifikasi ya. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus ya, efek dari Johor Darul Ta'zim. Sekali lagi, ini aku tak tahu hal ini sudah pernah ada, tapi kayaknya belum, baru pertama kali ya. Mungkin kalau aku salah tolong teman-teman koreksi. Tapi ini impact yang sangat besar ya. Impact yang sangat besar ya. Di Asia Timur ini nomor 4 cuy, gila sih. Dan aku harap juga ini bisa memacu ya, khususnya di sini Indonesia juga, karena kan kita tahu masalah Indonesia sebelum ini kan kenapa bisa di bawah sekali, karena di ban ya. Aku harap wakil di AFC Cup ini bolehlah berbicara ya, dan bisa lebih baik lagi, amin ya, sehingga nanti akan ada yang lolos otomatis ke Liga Juara Asia, biar levelnya itu lihatnya ke atas gitu, tidak hanya melihat yang horizontal ataupun ke bawah, tapi biar
kita bermain di level Asia harus seperti ini, macam itulah. Semoga efeknya juga positif untuk sepak bola Asia Tenggara gitu. Tapi ini sebenarnya hal-hal yang luar biasa sih. Kalau walaupun JDT ini kadang banyak yang cakap tim apa kek, tapi ini sudah terbukti efek yang secara nyata membuat nama bola sepak Malaysia ini berada di level tinggi di Asia ya, di Asia Timur ataupun di Asia ya, karena 2 jatah lolos langsung cuy, gitu sih. Killer sekali lagi. Tapi PR-nya adalah untuk klub-klub yang lain agar menaikkan levelnya ya. Kalau cuma JDT aja, walaupun ada kesempatan lolos ke Liga Juara-Juara Asia otomatis ya, kalau misalnya tidak bisa menaikkan level ataupun tetap berada di level sekarang, boleh jadi itu akan jadi bulan-bulanan cuy. Jadi ini masih ada jangka panjang tentu untuk meningkatkan level permainan untuk klub-klub yang lain. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Forestieri ya, ini salah satu player yang baru yang sudah memberikan banyak kontribusi termasuk juara Piala Sumbangsih. Ini direkam dari Makan Bola juga ya, makanbola.com. Forestieri kerja keras bertahun, rakyat Malaysia harus berterima kasih kepada Tunku Mahkota Johor. Inilah hasilnya apabila kamu kerja keras bertahun-tahun, industri bola sepak Malaysia perlu mengucapkan terima kasih kepada individu ini ya, dengan memention Tunku Mahkota Johor di story Instagram dari Fernando Forestieri. Ini salah satu player bintang lah ya yang dimiliki oleh JDT yang sebelum pernah bermain di Udinese. Ini sih killer sih lah. Ini ya menurut aku sih, terlepas memang gapnya masih sangat jauh ya, tapi apa yang berlaku dari JDT ini membuat harusnya klub-klub yang lain punya kesempatan untuk menunjukkan kelasnya di level Asia dan harus meningkatkan levelnya tentu saja ya, biar tidak jadi bulan-bulanan. Nah itu terkait efek dari Johor Darul Ta'zim yang membuat bola sepak Malaysia ini cukup punya greget lah di Asia, karena nomor 4 di Asia Timur dan nomor 10 di Asia. Itu gila sih menurut aku. Sekali lagi ya, gila kata-kata yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut. Nah, berita yang lainnya soal tadi udah ada Daniel Ting yang udah diumumkan oleh Johor Darul Ta'zim sebagai player baru. Kalau tak silap ini ada 3 lagi ya, siapa? Nah, ini didengar dari Makan Bola juga sebelumnya. Dion Kuls dikatakan semakin hampir sertai Johor Darul Ta'zim ya. Nah ini karena dari Twitter salah satu pengamat bola sepak Malaysia yaitu Juan Bapak Kau di Twitter ya, Juan Budiman, welcome home ya, dengan adanya foto Dion Kuls dengan player-player dengan Fernando Forestier, Alistar Edward ya, dan juga Tunku Mahkota Johor serta Benjamin Mora ya. Aku bacakan aja ya. Sebelum ini gosip perpindahan Dion Kuls ke Johor Darul Ta'zim telah tular beberapa kali, namun kali ini ianya seakan-akan hampir menjadi kenyataan. Berikutan beberapa faktor, antaranya Dion Kuls tidak segera kembali ke Denmark dan menghadiri sebuah majelis di Johor baru. Juan Budiman turut membuat naik gambar yang dikongsikan di Instagram Duli yang amat mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim memaparkan kelibat Kuls bersama TMJ, Fernando Forestier, Benjamin Mora serta caption dan deal ya. Nah, apakah ini memang benar ya, kita tunggu saja. Harusnya dalam waktu dekat ini ya kita tahu siapa player yang selanjutnya akan diumumkan ataupun di-announce oleh Johor Darul Ta'zim. Tentu saja kita tengok nanti update-nya dari official Johor. Ini sudah waktunya sholat maghrib. Selamat beribadah ya, walaupun di sana harusnya sih sudah ya. Sudah sih harusnya di sana ya, lebih duluan sejam ya. Nah mungkin itu dulu. Ini pas waktu udah maghrib. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.